إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا معشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul adzim wa ba'd. Hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan Allah berikan kepada kita suasana dan kondisi yang aman, nyaman, tentram, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kita, aktivitas sosial kita, dan aktivitas kita dalam kehidupan ini. Di mana hal ini tentunya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Hari-hari mereka dihiasi dengan dentuman bom, dihiasi dengan jeritan anak-anak yang terluka, orang tua dan wanita yang terluka, dibantai dengan sadis, dan tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Dan ini tentunya menuntut kepedulian kita dan mengharuskan kita melakukan suatu aksi-aksi sebagai bentuk tanggung jawab kita dan pelaksanaan kewajiban yang ada di dalam pundak kita. Para jamaah rahimakumullah, terkait permasalahan Palestina, kita wajib untuk peduli, wajib untuk menyokong kemerdekaan mereka, wajib untuk membela mereka. Paling tidak ada 4 landasan yang menjadi dasar kewajiban ini. Landasan yang pertama adalah landasan kemanusiaan. Karena Islam datang rahmatan lil alamin, maka Islam juga berbicara tentang kemanusiaan. Di mana dalam sisi kemanusiaan itu, siapapun yang beragama apapun, bangsa apapun akan memiliki kesamaan sikap dengan kita. Yang penting dia masih manusia yang punya nurani dan punya akal waras. Apa yang terjadi di Palestina adalah pembantaian, adalah musuh kemanusiaan, genosida, di mana tanpa pandang bulu bangsa Palestina dibantai. Apakah itu orang yang bersenjata? Apakah itu orang sipil, anak-anak, wanita, orang tua, semuanya dibantai tanpa pandang bulu. Dan ini adalah suatu kejahatan kemanusiaan. Di mana sebelumnya mereka sudah melakukan hal yang sama. Khusus di Gaza. Gaza ini adalah merupakan suatu daerah yang luasnya sekitar 365 km persegi, setengah dari kota Jakarta. Dihuni sekitar 2.300 atau 2.003.000 penduduk. Di sana mereka dikurung
dengan satu benteng yang sepanjang 708 km, tinggi 9 meter ke atas, 9 meter ke bawah. Berbagai kebutuhan-kebutuhan kehidupan, dari mulai sandang, pangannya, obat-obatan, apa saja semuanya diblokade, diboikot. Dan ini sudah berlangsung selama 17 tahun lamanya. Dan menjelang 7 Oktober itu, mereka merayakan suatu perayaan semacam deklarasi kemenangan, ritual kemenangan atas penguasaan mereka terhadap Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ditutup, yang biasanya mereka hanya beribadah di benteng ratapan. Kemudian mereka melakukan acara ritual itu di dalam Masjidil Aqsa, dan kaum muslimin dilarang untuk masuk. Di samping berbagai upaya-upaya penggusuran yang mereka lakukan dan penangkapan yang mereka lakukan semakin masif, maka itulah kemudian yang memicu pasukan Izzuddin Al-Qassam untuk melakukan aksi untuk menghentikan apa yang menjadi niat dan obsesi mereka, mendeklarasikan penguasaan terhadap Al-Masjidil Aqsa dan Palestina. Yang kedua, para jamaah haji rahimakumullah, yang menjadi landasan kita bahwa membela Palestina, menyokong Palestina adalah wajib, adalah landasan kebangsaan. Sebagai suatu bangsa, kita pernah mengalami pahit getir bagaimana dijajah oleh orang lain. 3 abad setengah bangsa Indonesia dijajah. Dan kepahitan, kegetiran itu kemudian diinternalisasi dalam jiwa bangsa Indonesia, dan kemudian itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam konstitusi kita. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan di alinea yang keempat bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan itu dipegang teguh oleh pada founding father kita, oleh para pemangku kebijakan kita. Pada tahun 1955 ada konferensi Asia Afrika. Ada banyak negara yang mengusulkan Israel untuk masuk dalam barisan gerakan atau barisan negara-negara non-blok. Ditolak oleh Bung Karno. Pada tahun 1962 juga demikian. Ditolak oleh Bung Karno keterlibatan mereka dalam Asian Games. Selama kemerdekaan Palestina tidak diserahkan kepada orang-orang Palestina, selama itu bangsa Indonesia berdiri tegak menentang penjajahan Palestina. Kemerdekaan dan anti penjajahan adalah menjadi jati diri bangsa kita. Yang kedua, dari sisi kebangsaan, bahwa kita juga pernah, bangsa kita mengalami saat-saat sepi, perlu didukung oleh orang lain, perlu diakui eksistensi dan keberadaannya oleh orang lain menjelang saat-saat kemerdekaan. Dan hanya bangsa Palestina yang pertama kali berdiri dengan tegak. Mufti Agung, Ketua Dewan Tinggi Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, pada tahun 1944 bulan September, di mana mungkin para pahlawan kita, para founding father kita masih ragu-ragu untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Apakah menyambut tawaran Jepang akan diberikan kemerdekaan, apakah memerdekakan sendiri? Syekh Muhammad Amin Al-Husaini sudah berkuar-kuar di Radio Berlin selama 4 hari berturut-turut mengajak bangsa Arab, kaum muslimin, negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyokong kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1948, ketika Belanda membonceng sekutu ingin kembali menduduki Indonesia, ada seorang miliarder, Raja Media, orang Palestina, kelahiran Nablus, Ali Tahir. Dia sumbangkan seluruh dananya di Bank Arabia. Dia serahkan kepada Syekh Ahmad Zain Hasan
Ini yang bisa saya berikan kepada bangsa Indonesia. Maka bagi kita, orang yang berbudi, orang yang berbudaya, tentunya tahu bagaimana cara membalas budi kebaikan orang lain, bangsa lain. Dan dalam konteks ini tentunya siapapun bangsa Indonesia, agama apapun yang memiliki nasionalisme, yang memiliki jiwa kebangsaan, akan memiliki sikap yang sama, membela Palestina. Yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, yang menjadi landasan terhadap sikap kita, harus mendukung, harus menyokong kemerdekaan Palestina adalah landasan keimanan. Karena iman yang diajarkan di dalam Islam bukan hanya sekedar pelajaran untuk dihafal. Keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan keimanan hanya sekedar materi perdebatan dalam pembahasan diskusi teologi. Keimanan yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah adalah keimanan yang terhujam di dalam jiwa, di dalam hati. Kemudian itu melahirkan buah ibadah, buah ukhuwah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Keimanan itu melahirkan persaudaraan yang lintas batas, lintas negara, lintas bangsa. Itu yang diajarkan di dalam ajaran ibadah haji kita. Dengan suara yang berbeda, bahasa yang berbeda, kulit yang berbeda, tapi kita disamakan dengan kain ihram yang sama. Apalagi di Muzdalifah, hanya beralaskan bumi dan beratapkan langit, semua disamakan. Itu iman. Dan dalam konteks kepedulian kita kepada saudara kita, Rasulullah SAW menggambarkan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain dalam segi saling menyayangi, saling mencintai, ada koneksi antara satu dengan yang lain seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu organ dalam tubuh itu yang sakit, maka seluruh organ dalam tubuh orang itu akan mengalami sakit. Semuanya akan meriang, semuanya akan begadang, tidak bisa tidur. Artinya apabila ada salah satu organ yang tidak terpengaruh dengan sakitnya organ yang lain, ini ada masalah di organ itu. Ada konslet di organ itu. Itulah iman yang sebenarnya. Seharusnya iman kita inilah yang memicu kepedulian kita. Kita dengan siapapun, bangsa manapun, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah iman. Dan itu harus mempersatukan kita. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, tanggung jawab terhadap Al-Masjidil Aqsa. Apabila landasan yang pertama kemanusiaan, landasan kebangsaan, landasan keimanan, itu menggambarkan bagaimana seharusnya kita respect, mencintai, menyayangi kepada saudara kita. Maka dalam konteks tanggung jawab Al-Masjidil Aqsa, kita angkat topi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena mereka lah yang menjadi tameng, menjadi martir hidup supaya Masjidil Aqsa tetap wujud, supaya Masjidil Aqsa tidak dihancurkan, diganti dengan Haikal Sulaiman. Mereka memberikan hidupnya, anak-anaknya, hartanya, seluruhnya mereka berikan untuk Al-Masjidil Aqsa. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, maka dalam konteks ini maka kita melakukan muhasabah. Ketika suatu saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, dan Al-Masjidil Aqsa digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Maimunah, itu diantaranya adalah lokasi di mana padang mahsyar akan diadakan. Kita bisa menjawab pertanyaan Rasulullah SAW tentang tanggung jawab kita terhadap Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Al-Masjidil Aqsa yang merupakan di mana Rasulullah SAW di situ didaulat untuk menjadi imam para nabi,
Masjidil Aqsa yang dipersatukan di dalam Al-Quran dengan Al-Masjidil Haram, dan dipersatukan di dalam hadis Nabi SAW dengan Masjid Nabawi. 3 masjid yang seharusnya kita punya obsesi untuk menziarahinya. Dan apabila kita tidak mampu untuk menziarahinya, berdoalah, mudah-mudahan keturunan kita ada yang bisa menziarahinya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ibadallah, innallaha amarna bi amrin fabada bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu alaihi taslima. Para jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama menengadahkan kedua tangan kita memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, seraya mengirimkan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallam. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dan salawat yang kita kirimkan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ijma' kalimatahum. Allahumma wahhid sufufahum. Allahumma sawwib ramyahum. Allahumma al'an dawlata Israel. Allahumma dammirhum. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Allahumma shdud wat'ataka alaihim waj'alha sinina kasinin Yusuf ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.